kok bisa musola ini terbengkalai? Ini sebenarnya ini kan yang harus ada di setiap instansi. Ya, ketika di awal ya saya menjabat di SDN Penancanan 1 ini. Nah, di tempat imam nih masih ditutup, belum jadi. Dan untuk lotengnya juga ini belum di plafon, belum di plafon. Belum berfungsi. Kapusnya belum ya? Kubah juga belum. Kubah belum. Oke. Ya, jadi udah berapa persen jadi nih, Pak? Sekitar ya 50%. 50% jadi. Jadi tinggal 50% lagi untuk penyelesaian musola ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, siang ini saya mengunjungi sekolah SD Penancanan 1 Kota Serang. Nah, di sekolah ini Nunu Nugraha, anak dari Bapak Riki, bersekolah di sini. Nah, sekarang Nunu sudah naik kelas 2. Tempo hari kita memang fokus membantu untuk pendidikan Nunu. Nah, kenapa kita ke sekolah? Memang ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan di sekolah ini. Apa itu? Nah, ini terkait pembayaran sekolah. Mungkin teman-teman masih bertanya, ada yang bertanya, dan banyak yang bertanya, sekolah itu gratis, kok masih bayar? Nah, ini yang perlu kami luruskan di sini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Muhtadin SPD, dan orang tua murid dari Nunu Nugraha, yaitu Bapak Riki. Pak Riki, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Nggak keliling? Enggak Pak, paling nanti sore aja. Nanti sore. Iya, Nah, jadi tadi pagi Pak. Udah tadi pagi ya. Adem ya. Ya, Pak Riki ini teman-teman, dia sangat aktif mengantarkan anak sekolah. Jadi saya dapat info dari Bapak Kepsek tadi, tiap hari dia aktif antar jemput anak seperti itu. Jadi kenapa kita konsen membantu Nunu? Karena dari Bapak Riki juga konsen untuk sekolah anaknya. Nah, kita senang hal-hal yang seperti ini. Pak Riki, jadi rencana hari ini kita akan membayar 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan untuk kegiatan Nunu. Kegiatan-kegiatan yang di luar program sekolah. Ya, program apa untuk mencerdaskan, untuk membuka wawasannya. Ya, jadi akan kita lunasi untuk 1 tahun ke depan. Nah, kenapa kita lunasi 1 tahun ke depan? Kita berharap bisa meringankan beban Pak Riki, tidak perlu repot memikirkan bayaran lagi, ya. Jadi Pak Riki fokus untuk gizi anak, ya. Itu pertama tuh gizi anak ya, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga aja. Kalau untuk sekolah, insya Allah akan saya bantu. Ya, Bapak Riki lebih fokus untuk mencari nafkah. Alhamdulillah, sudah ada jalan keluarnya Pak. Saya sangat berterima kasih gitu, Bapak sama tim yang lainnya gitu ya Pak. Alhamdulillah sudah datang ke sekolah ini gitu, biar tidak ada kesimpang siuran juga, biar tahu pengeluaran apa yang saya utarakan tuh benar apa adanya yang ada di sini itu Pak gitu. Gimana kabaran Mbak? Alhamdulillah sehat ya. Bapak Muhtadin, kami relawan Detik Asa fokus membantu orang-orang yang sekiranya wajib dibantu. Ya. Nah, dalam hal ini sekarang program kami membantu Bapak Riki, anaknya yang bersekolah SD di sini, gitu ya. Tempo hari Bapak Riki menyampaikan ke saya bahwa dia tidak sanggup untuk membayar beberapa iuran di sini, Pak. Saya nggak tahu nih pembayaran apa. Nah, ini biar tidak menjadi mik di masyarakat. Mungkin Bapak Kepsek bisa menjelaskan ini sebenarnya bayaran apa, Pak?
Karena yang kita tahu sekolah itu tuh sudah gratis. Ya. Tetapi kok Bapak Riki tidak sanggup bayar? Ini ada apa Pak sebenarnya? Dan keberadaan kami ya di SD Negeri Penancangan 1, kami berusaha untuk menyekolahkan anak-anak itu secara gratis. Keberadaan sekolah kami yang secara murid sedikit, kami bekerja sama dengan komite sekolah mengadakan rapat atau musyawarah untuk pembiayaan yang di luar dana BOS atau di luar dana operasional sekolah, seperti yang sudah dimusyawarahkan Pak Erik ya, tentang dana renang ya 2 tahun sekali, dana kegiatan seperti lomba-lomba di kemerdekaan HUT RI ya, dan juga lainnya yang di luar pembiayaan operasional sekolah. Artinya, kan ini bukan iuran wajib Ya. dari sekolah ya, bukan. Tetapi ini adalah program bersama dan dan komite paguyuban sekolah, Oke. wali murid untuk membiayai kegiatan yang secara hak penuh anak, misalkan untuk kegiatan ke museum atau studi field trip dibanding atau studi belajar. Oke. Iuran ini bukanlah wajib ataupun bukan SPP Bukan. atau apapun itu, bukan yang wajib untuk kegiatan anak-anak ya. Saya aktif. Aktif, jadi biar aktif dan pembiayaan ini juga bukan pembiayaan yang Ya, memaksa enggak ya. ya. Di tayangan kami sebelumnya banyak yang berkomentar katanya sekolah gratis kok masih bayar. Nah sekarang ini sudah terungkap, sudah jelas jawabannya, ini bukanlah program dari sekolah. Jadi memang untuk dana BOS dipakai untuk operasional sekolah, bukanlah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjadi penunjang, Pak ya. Itu kan artinya penunjang ini untuk penunjang kegiatan sekolah ya. Kegiatan sekolah ini guru-guru juga ikut banyak berkorban, Pak ya. Apa itu, Pak? Salah satu contohnya seperti apa, Pak? Selain daripada kegiatan lombid ya yang ada di dinas, ya kami berupaya ketika anak itu antusias ikut dalam kegiatan lomba, ya kami berupaya untuk anak itu ikut. Adapun secara dana tidak ada dari keuangan operasional BOS, maka kami cara bersama-sama dengan dewan guru yang ada, dengan wali murid ya untuk membiayai kegiatan tersebut bersama-sama dengan paguyuban dari wali kelas ketika ada lomba kebersihan kelas tuh ya, kemarin tuh kami memanfaatkan paguyuban kelas untuk menghias kelas, karena kalau dari perawatan, pengecatan dan lainnya ya tidak mencukupi dari operasional sekolah. Guru tetap banyak andilnya ya, artinya gaji beliau juga dimanfaatkan untuk membantu siswa juga gitu. Alhamdulillah ya, guru-gurunya cukup sangat mensupport kegiatan-kegiatan siswa, Pak ya. Beliau ini berkorban lah, menyisihkan sebagian keuangannya untuk membantu anak-anak yang ikut lomba, yang seperti operasional seperti itu ya. Karena kalau dibebankan ke siswa ini mungkin cukup memberatkan ya. Oleh karena itu dibantu oleh para guru-guru yang ada di sini. Pak, saya juga mendengar informasi di sini di sekolah ini bahwa musola yang dipakai untuk ibadah, guru, pegawai di sini ataupun siswa ini terbengkalai, Pak. Ya. Gimana, Pak, ceritanya ini, Pak? Kok bisa musola ini terbengkalai? Ini sebenarnya ini kan yang harus ada di setiap instansi. Ya, ketika di awal ya saya menjabat di SDN Penancangan 1 ini, pembangunan musola itu sedang berjalan ya. Tahun berapa, Pak? Tahun 2003 ya. 2003 akhir di bulan November. Jadi saya sebagai kepala sekolah ya
tetap melanjutkan program yang sudah berjalan, yakni waktu pengurusan atau dipimpin oleh Bu Momoh ya, Bu Momoh. Dan sekarang sudah di SD Penancahan 5. Nah, kami melanjutkan bahwa di sekolah kami ada pembangunan musola Al-Karim, karena sesuai dengan logo kami bahwa slogan kami mulia ya. SD Penancahan 1 mulia, mandiri, unggul, luas, inovatif dan aktif ya. Dan itu musola itu berjalan dengan swadaya dari masyarakat atau paguyuban sekolah yang disebut dengan nama yang diperkasai oleh komite sekolah dengan sebut gerakan sehari 1000 Pak, atau disingkat dengan geser. Jadi ya dari uang jajan anak itu ya kami ya atau dewan guru supaya secara ini mendidik anak untuk belajar dari dini untuk berinfak. Dari sekian uang jajan yang disisihkan 1000, dan itu sifatnya tidak memaksa ya, artinya yaitu suatu infak ya. Ada dikasih uang jajan ya silahkan, kalau tidak memberi juga kami tidak memaksa. Intinya ya itu kalau dikumpulkan dalam 1 minggu, beberapa bulan, dan seterusnya, insya Allah dari gerakan 1000 pun akan menghasilkan suatu ya kisaran rupiah, dan nanti akan untuk pembangunan musola ya, untuk melanjutkan. Akan tetapi ya ada sedikit kendala waktu di akhir Desember 2024 bahwa katanya ada laporan ya gerakan geser ini ya termasuk ke pungli ya, dan itu emang ya, dalam Juknis BOS itu ya ada ya, di Juknisnya ada bahwa ya ketika mengambil sesuatu hak dari orang tua ataupun anak berupa nilai yang disebutkan maka ya termasuk pungli. Nah, tapi kami kembali lagi ke dasar ya, bahwa kami dengan hasil rapat komite sekolah dan paguyuban orang tua beserta dewan guru ya, di awal ketika pelaksanaan pembangunan musola itu ya kami niatnya ikhlas lillahi ta'ala untuk membangun sebuah musola untuk kegiatan peribadatan di lingkungan kami SDN Penancahan 1. Agar apa? Agar kegiatan sholat duha bersama itu berjalan, dan termasuk ketika sebelum pulang sekolah pun ya kami mengadakan sholat zuhur berjamaah dulu. Nanti ketika sholat zuhur berjamaah boleh pulang. Tujuannya itu ya insya Allah kami lillahi ta'ala ya niatnya murni untuk demi kebaikan dan demi kemajuan sekolah kami. Oke. Musola ini sekarang terbengkalai Pak. Iya. Kenapa Pak kok bisa terbengkalai? Ini dari tahun 2003 sampai sekarang. Belum. Tadi kan Bapak bilang bahwa ada yang melaporkannya atau bagaimana? Dianggap itu pungli. Ya, pungli. Ya, yang sebenarnya ini adalah hasil musyawarah dan mendidik siswa untuk berinfak. Jadi gerakan 1000 sehari. Ada yang melaporkan dan dianggaplah ini pungli, hingga akhirnya musola di SD 1 Penancangan terbengkalai. Jadi sekolah ini sekarang tidak punya musola. Ya, ini sudah dari tahun 2023 musola ini dibangun, tetapi hingga sekarang belum selesai, masih terbengkalai. Ini langsung kita lihat Pak ya. Kita lihat musolanya, yuk. Ini musolanya Pak. Oh, ini musolanya. Iya, belum masih beres semuanya ini. Belum ini ya Pak ya, dari tahun 2023 nih ya. Iya, masih terbengkalai. Ini untuk
untuk WC atau toiletnya. Jadi untuk toilet juga belum ada Pak? Untuk wuduk apa gitu? Ya, belum untuk ada? itu baru Masih di depan di luar ya? di luar. Ini untuk toilet nanti ini Bikin untuk- toilet. Ya, ini tempat wuduk ya di sini ya, wudhu ya di sini ya. Iya. Nah, kalau ini untuk apa Pak? Untuk Ruangan apa nih? ya barang-barang nyimpan Oh, tempat nyimpan barang-barang musola ya. lemari nanti kan. Lemari-lemari ya. Oke. Al-Quran nanti sini. Mm-mm. Ini pengimam belum nih masih. Nah, ini Iya, tempat imam ya. Imam. Nah, ini tempat imam nih masih ditutup, belum jadi. Dan untuk lotengnya juga ini belum di plafon, belum di plafon. Belum berfungsi. Kapusnya belum ya? Kubah juga belum. Kubah belum. Oke. Ya, jadi udah berapa persen jadi nih Pak? Sekitar ya 50%. 50% jadi. Jadi tinggal 50% lagi untuk penyelesaian musola ini. Ya karena kan gerakan geser kan sedikit dah 1.000 dan itu pun bertahap makan pembangunannya. Iya. Jika ada uang langsung dibuatkan. Jadi memang pembangunan musola ini dibiayai dengan geser ini gerakan 1.000. Tetapi gerakan ini sekarang itu berhenti. Tidak ada lagi gerakan 1.000. Iya. Otomatis pembangunan musola ini terhenti. Ya, pembangunan musola ini terhenti. Ini sangat disayangkan. Anak-anak ataupun guru-guru pegawai di sini tidak bisa memanfaatkan musola ini secara maksimal. Padahal di sekolah ini dididik anak-anak itu untuk sholat duha, Pak ya, pembiasaan sholat duha. Tetapi dengan tidak adanya fasilitas ini mengurangin ya kegiatan-kegiatan siswanya, Pak ya. Ya. Harapannya apa ini Pak ke depan Pak? Harapannya ke depan insya Allah kami berupaya ingin melanjutkan kembali. Ingin melanjutkan kembali. Insya Allah sampai rampung insya Allah. Dengan dibuatkan pintu kalau hujan nanti ini bakso sampai ke sini Pak. Iya. Ya, sampai yang minimal 100% Iya. pembangunannya. Ya, karena ini memang masih panjang teman-teman pengerjaan ini. Untuk finishingnya ini yang lumayan besar, yang besar biayanya daripada membuat wujud seperti ini. Finishing yang paling besar. Ya, nah oleh karena itu kami dari Detik Asa menghimbau teman-teman semuanya, para dermawan, para donatur, yuk kita saling bahu-membahu, kita saling membantu untuk menyelesaikan pembangunan musola ini. Karena ini adalah untuk ibadah, ya. Dengan sumbangan kita, dengan donasi kita, kita berharap ini akan menjadi amal jariah buat kita yang akan terus mengalir selagi musola ini dipakai untuk kegiatan ibadah. Berapapun sumbangan teman-teman sangat bermanfaat untuk pembangunan musola ini. Tolong sampaikan ke komite ya. Ini dari kami. Ya, ada 500.000 untuk membantu infak sedikit untuk musola ini. Ya, diterima kepada. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, Pak. Amin. Ya. Pak, saya dengar tahun ini siswanya Dapat 9 orang, Pak ya. Lingkungan ini saya lihat ini cukup padat, Pak. Kenapa kok siswanya 9 orang? ketika kami ya ketika SPMB di tahun 2025 2006 ya kami mendapatkan siswa 9, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Ya karena kan ya kami keberadaan sekolah kami itu berada di zona apa ya, kalau dibilang itu terimpit jalan Terjepit tol. lah ya, di belakangnya jalan tol. Iya, kanan kiri jalan tol. Iya. Dan di sekitar sekolah ini bukan penduduk akan tapi kontrakan Pak ya. Kontrakan. Kontrakan. Dan adapun untuk secara penduduk itu adanya di bawah ya. Di bawah dan Kemang gitu. di Kemang, terhalang oleh jalan raya yang jalur cepat. Jalur cepat terus besar lagi ya. Nah, jadi untuk
penduduknya berada di bawah, Iya. dihalangi oleh jalan raya, Dua ya. jalur cepat. Jalur cepat. Nah, itu salah satu kendalanya, Pak ya. Kendala. Akhirnya orang tua siswa memilih Di luar. di luar ini, Iya, sekolah. di luar sekolah ini ya. Mungkin Pak ada apa yang menurut Bapak bisa meningkatkan jumlah siswa di sekolah ini, Pak? Nah, ketika kami mengadakan roadshow keliling ke warga sekitar masuk di wilayah ya Kabupaten Pisma, Kabupaten dan Kemang ya, setiap warga itu meminta kenyamanan anak, kenyamanan, keselamatan ketika anak bersekolah. Dan itu kayak di Kabupaten Pisma yang di seberang tol ini meminta untuk dibikin penyeberangan jalan supaya nyaman, dan atau minimal di seberang itu ada pembatas, Pak. Ada pembatas. Pembatas pagar ketika anak ke sekolah itu tidak, ketika bercanda takut ke jalan ya. Iya, karena jalur cepat, Pak ya. Jalur Dan cepat. di depan PJR itu untuk daerah Kemang yaitu Ada untuk penyeberangan, jembatan penyeberangan. penyeberangannya itu udah lapuk, udah Iya. tidak bisa digunakan lagi. Karena memang itu salah satunya penyebab sekolah ini tidak dapat siswa, karena akses ke sini anak-anak harus menyeberang di jalan jalur cepat. Nah, dan ini sangat membahayakan. Jadi, jalan satu-satunya adalah membuat Penyeberangan. jembatan penyeberangan di dekat sekolah ini. Nah, itu akan memudahkan siswa ataupun orang tua siswa menuju sekolah. Iya. Begitu. Apakah itu sudah dilaporkan, Pak, Udah ke dinas-dinas terkait? ke dinas terkait termasuk pihak tol ya pernah ya, termasuk dinas pendidikan juga sudah. Belum ada tindak lanjut. Jadi miris teman-teman, tahun ini sekolah SDN 1 Penancangan hanya mendapatkan murid 9 orang. Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin bertambah, Pak ya, dengan dilengkapinya fasilitas-fasilitas, akses yang mudah, harapkan siswanya bertambah. Nah, ini udah pulang sekolah? Udah Udah. Tadi belajar. belajar Belajar apa? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Wah, pintar dong bahasa Inggris. Pintar? Belum. Oh, belum. Apa yang Nunu tahu tentang bahasa Inggris? Ada yang Angka doang. apa bahasa Inggrisnya? Angka 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 9, 5, 6, 5, 6, 7. 7. Oke, ya. Ini untuk ukuran Nunu. Ini saya pikir ini anak ini cerdas. Saya sering wawancara Nunu ini. Setiap saya memberikan pertanyaan, dia selalu menjawab dengan sangat lugas, dan itu tepat, cepat, tepat. Lugas jawabannya. Nah, ini harapan kita ini bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Nunu, yang rajin ya belajar ya. Ya, teman-teman, seperti inilah kelas di SDN 1 Penancangan. Ruangan ini sangat bagus untuk kelas SD. Ini mejanya berat, sangat kokoh mejanya. Jadi ruangan ini bersih, nyaman, dan fasilitas-fasilitas penunjangnya ini sangat bagus ya. Ini ada pojok bacanya, ada pustakanya di sini. Ini ada arena-arena baca gitu. Dan ini ada lukisan-lukisan juga. Dan kelas ini sangat nyaman. Ya, mudah-mudahan masyarakat di sini lebih tertarik dan termotivasi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah ini.